Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Baik. Yang di rumah mau di tempat ini, PT Daun Natang, sampai berjumpa kembali dengan kami SPP malam hari ini. Apapun yang terjadi di kondisi kami, tetap semangat untuk memuji Tuhan. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menekanku. Firman-Mu di dalamku menenangkan jiwaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah perisaiku saat pada hidup menekanku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menentangku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam keadaan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun takkan goyahkan, karena Yesus selalu. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun Ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Haleluya. Hidupku. Haleluya. Mari sembah-Mu. Insyaallah. Mari tinggikan Dia. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pada tempat ini maupun di rumah. Mari sembah Dia. Mari bersiapkan hati.
Kasih-Mu luar biasa malam hari ini Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan sama-sama belajar mendengarkan firman. Kami percaya urapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari hamba-Mu ini dari Engkau Roh Kudus bisa memberkati setiap umat-Mu, baik di tempat ini, PJ Daud dan Jonathan, dan buat saudara kami yang di rumah menyaksikan video ini. Berkati firman Tuhan dan keputusan malam hari ini. Kami tetap bersatu hati. Kami menolak kalau ada kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalan yang bersatu Tuhan malam hari ini. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Bapa. Berfirmanlah pada kami Tuhan. Kami siap untuk dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan semuanya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini di streaming PD Daud dan Jonathan. Walaupun saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama untuk beribadah bersama, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, namun saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara walaupun berada di rumah tetap menyembah Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan dan tetap membaca firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini saya ingin membagi sharing firman Tuhan. Untuk malam hari ini firman Tuhan ini saya beri tema tetap kokoh di tengah badai. Untuk firman Tuhan saya ambil dari Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27. Saya bacakan di sini dengan judul 2 macam dasar. Ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat yang ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat yang ke-27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Membangun di atas batu berbicara tentang fondasi yang kuat, artinya mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan firman itu. Walaupun berada di tengah badai persoalan, kalau kehidupan rohani kita di atas fondasi yang kuat, kita akan tetap kokoh dan tak tertandingi. Orang Kristen yang hidup dalam firman pasti akan tetap teguh berdiri walaupun berada di tengah badai persoalan, karena ia tahu benar bahwa jika Tuhan mengizinkan badai persoalan itu terjadi, pasti tidak akan melebihi kekuatan manusia, dan dia selalu menyediakan jalan keluar. Seperti tertulis dalam firman-Nya di 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sedangkan orang yang membangun di atas pasir adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan namun tidak melakukannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mengapa terkadang Tuhan itu mengizinkan kita untuk berada di padang gurun atau di dalam badai persoalan, yaitu untuk membuktikan apakah kita ini sudah tinggal diam di dalam firman Tuhan, apakah kita ini sudah mengerti akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan adanya masalah atau badai persoalan kehidupan rohani seseorang itu akan terlihat kualitasnya. Orang Kristen yang kehidupan rohaninya dibangun di atas pasir, otomatis pasti akan mudah hancur saat diterpa badai persoalan itu datang.
kehidupan rohani yang tidak berakar kuat itu pasti akan timbul reaksi yang tidak benar di hadapan Tuhan atau respon yang negatif jika kita mengalami badai persoalan tersebut. Reaksi yang tidak benar itu misalnya seperti stres, frustasi, bahkan sampai ada yang depresi, ada juga yang menyalahkan Tuhan, kecewa kepada Tuhan, bahkan sampai ada yang fatal sampai yang meninggalkan Tuhan. Di sini saya ingin membagi ada 3 poin. Bagaimana supaya kita tetap kokoh di tengah badai persoalan atau masalah. Poin pertama yaitu berdoa dan mengucap syukur. Dalam firman-Nya di 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18 di situ dikatakan, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Walaupun kita berada di dalam badai persoalan apapun itu, kita harus tetap berdoa. Bukan kita semakin menjauh atau kita tidak berdoa, tapi kita harus tetap berdoa. Kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan juga harus tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan pasti campur tangan. Dalam kondisi apapun, kita tetap katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Entah saat ini masalah apapun yang kita hadapi, entah enak atau bagaimanapun, kita tetap harus berusaha untuk mengucap syukur. Bagaimana supaya kita tetap kuat atau kokoh di tengah badai persoalan? Poin yang kedua yaitu fokus kepada Tuhan, bukan fokus pada masalah. Dalam firman-Nya di Kisah Para Rasul 2 ayat 25 di situ dikatakan, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Di sini pun Daud saat dia menghadapi masalah, pandangannya tetap fokus kepada Tuhan. Karena Daud percaya bahwa Tuhan ada bersama dia. Tuhan akan campur tangan dalam setiap permasalahan apapun yang dihadapi. Maka di sini Daud tidak pernah goyah apapun masalah apapun yang dia sedang hadapi. Jika fokus kita ini tertuju pada masalah atau badai persoalan kita, pasti kita akan goyah. Pasti kita tidak akan mampu untuk menanggungnya. Kita tidak akan kuat. Biarlah setiap kita jika badai persoalan itu datang menerpa kita, fokus kita itu tetap kepada Tuhan. Kita tetap memandang Tuhan terlebih besar dari masalah apapun yang sedang kita hadapi. Maka di situ kita akan tetap kuat dan kokoh. Bagaimana supaya kita tetap kokoh di tengah badai persoalan atau masalah? Yang ketiga, poin yang ketiga yaitu mempunyai iman kepada Tuhan. Iman itu apa sih ya? Di dalam Ibrani 11 ayat 1 di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Memang gak gampang ya kalau kita saat posisi masalah itu kita ngomong kita punya iman. Tapi di sini Tuhan inginkan kita, Tuhan tuntut kita bahwa dalam masalah apapun atau dalam kondisi apapun kita tetap harus punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Mempunyai iman yang kuat yaitu percaya dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyerahkan semua permasalahan kita, badai persoalan kita semuanya kepada Tuhan. Wis terserah Tuhan mau buat gimana, mau cari memberi kita jalan keluar bagaimana, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Bobi caranya Tuhan, terserah Tuhan. Tuhan yang tahu, yang lebih tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Dia sanggup menyelesaikan semua masalah kita. Walaupun mungkin kita belum melihat jalan keluarnya, kita belum melihat masalah kita selesai, bahkan kita mungkin belum melihat mujizat Tuhan itu terjadi dalam masalah kita. Tapi di sini Tuhan inginkan kita untuk tetap mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan Yesus, supaya kita tetap kokoh di tengah badai persoalan. Saat saya menyampaikan sharing firman ini, sedikit saya kesaksian ya. Sebelumnya Tuhan izinkan saya untuk mengalami dulu sebelum saya membagikannya. Jadi Tuhan izinkan saya untuk mempraktekkan dulu firman ini bagaimana. Jangan asal saya ngomong tapi ternyata saya sendiri nggak bisa. Jadi ke akhir-akhir minggu ini memang Tuhan izinkan saya untuk mengalaminya dulu. Dari sini baru saya mengerti, oh ya firman Tuhan itu memang benar ya dan amin. Akhir-akhir minggu ini saya kan bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi muatan kapal laut. Akhir-akhir minggu ini saya mengalami suatu masalah
saya ini ada customer saya mengirim barangnya itu garam, dikirim ke tujuan Berau. Di tujuan Berau sana, pesan 5 kontainer. Saya sudah senang, puji Tuhan saya dapat orderan banyak. Posisi saya di situ kan marketing, jadi kalau sebagai marketing kan senang kalau mendapatkan orderan yang banyak, apalagi kondisi saat ini pekerjaan situasi yang pandemi COVID ini kan semua serba sulit, orderan itu kadang sepi. Puji Tuhan kemarin itu saya dapat 5 kontainer. Cuman waktu setelah saya sudah kirim ke sana, 5 kontainer ini ke tujuan Berau ini sudah sampai di tujuan, ternyata saya ini tidak tahu kalau ternyata ada alamat lagi yang nyebrang lagi. Jadi modelnya kayak Surabaya, Perak sini, nyebrang lagi ke Pulau Madura. Nah, waktu itu customer saya tidak memberi alamatnya itu, tidak secara detail, cuman bilang di pulau di alamatnya di Bunyu daerah Berau. Saya kira cuma sampai di Berau. Ternyata waktu sudah sampai, perwakilan agen kita di tujuan Berau itu telepon saya, dia bilang, Bu, ini ternyata harus nggak sampai di Bunyu Berau tapi nyebrang lagi. Loh, kok nyebrang lagi, Pak? Iya, ini nyebrang lagi dan ini ada di kepulauan sendiri. Jadi modelnya kayak sini Madura itu ada kepulauan sendiri, dan kepulauan itu namanya Bunyu, dan itu harus nyebrang, dan nyebrang itu harus sewa kapal lagi. Jadi habis naik kapal nyebrang lagi ke pulau kecil tersebut, harus nyewa kapal lagi pakai kapal kayu gitu. Dan saya kaget, loh ya apa ini ya, kira-kira mau nggak ya customer saya kalau ada tambahan biaya ini. Saya tanya ke perwakilan agensi saya, kira-kira biayanya berapa, Pak? Biayanya ini untuk 5 kontainer 75 juta, itu sewa kapal, dan untuk buruh juga, sewa buruh untuk angkat barang itu. Terus saya sempat kaget, sempat khawatir ya sebagai manusia, waduh harga jual saya nggak sampai segitu, ini kok tambahannya banyak. Ya sudahlah, saya coba aja lah ngomong ke customer saya ngomong, saya ceritakan apa adanya, kan juga ini salahnya mereka juga tidak memberi alamat secara detail kepada saya. Akhirnya saya infokan, Pak, ini ada, ternyata itu harus nyebrang dan ada biaya tambahan 75 juta. Customer saya entah dia pura-pura tidak tahu atau pura-pura bagaimana, saya juga kurang paham. Dia sempat shock juga. Loh, saya nggak mau tahu berita, pokoknya deal kita, kalau customer itu kan ya deal pertama itu yang dipegang. Deal kita ya cuma segitu. Kenapa kok sekarang ada tambahan lagi 75 juta? Saya tidak mau, dia bilang gitu. Aduh Tuhan, terus ini ya apa, siapa yang mau nanggung biayanya 75 juta, saya pikir gitu. Terus saya bilang, terus gimana Pak? Ya saya nggak mau tahu, Pak, itu ibu yang ngurus saja, terserah, saya nggak mau, saya mau angkat tangan, saya nggak mau tahu lagi bagaimana itu biayanya. Akhirnya di situ saya langsung blank, buntu. Saya nggak tahu, Tuhan ini harus gimana, itu 75 juta. Ini kalau misalnya potong gaji, Tuhan berapa tahun saya itu baru lunas ini. Saya pikir gitu, aduh Tuhan, saya juga nggak sanggup kalau harus biaya itu kan juga bukan salah saya, Tuhan, saya bilang gitu sama Tuhan. Dan tapi di sini waktu saya ingin menyampaikan firman ini, saya baca-baca lagi di Alkitab dan saya menemukan firman ini. Di sini Tuhan ingatkan ke saya, apapun yang terjadi tetap berdoa dan mengucap syukur. Itu langkah pertama saya waktu itu saya lakukan. Saya berdoa pada Tuhan, ya sudah Tuhan, saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terserah Tuhan saja, Tuhan mau bagaimana. Dan saya tetap berusaha untuk belajar untuk mengucap syukur. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih kalau masalah ini boleh terjadi dalam pekerjaan saya percaya Kau punya maksud dan tujuan yang indah di balik semuanya ini. Saya sebagai manusia, ya saya awalnya fokus saya sama masalah itu 75 ya Allah Tuhan, saya bilang gitu. Fokus saya pada masalah, ya saya takut kan, ya segitu banyak, saya bilang gitu sama Tuhan. Tapi di sini Tuhan ingatkan saya bahwa pandangan saya, fokus saya harus tetap kepada Tuhan. Dan saya harus tetap mempunyai iman kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memberikan mujizatnya dalam masalah saya. Sampai detik ini masalah saya ini belum dapat jalan keluarnya. Soalnya saling lempar. Agen saya pun yang di Berau itu tidak mau juga saya bebankan karena dia juga merasa bukan salahnya dia. Padahal ya 50% juga salahnya dia. Kenapa kok dia nggak awal waktu saya kasih alamat kok nggak dicek dulu, kok langsung kasih harga ke saya? Saya pikir ya karena saya nggak pernah ke Berau ya, jadi ya saya pikir harga situ
jawaban masalah saya, tapi saya tetap percaya dengan iman saya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menyelesaikan masalah saya. Bopi caranya Tuhan. Slogan saya itu kalau dalam masalah itu saya senangnya MPC. Bopi caranya Tuhan. Terserah Tuhan. Saya tidak bisa mengotak-atik bagaimana nanti masalah ini, dengan jalan begini, dengan jalan begini. Tapi saya serahkan semuanya kepada Tuhan, terserah Tuhan saja wis. Kalau Tuhan mau tolong, ya puji Tuhan, saya benar-benar mengucap syukur sekali. Tapi kalau pun Tuhan tidak tolong, ya sudah saya pasrah. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan mujizatnya, dan saya percaya bahwa di balik semua masalah pasti ada hal yang indah yang Tuhan telah sediakan buat saya. Karena itu, mari setiap kita tetap terus melekat kepada Tuhan dan hidup seturut firman-Nya. Saya tidak tahu saat ini masalah atau badai persoalan apa yang sedang Bapak Ibu sedang alami, baik itu mungkin entah dalam perekonomian, baik itu dalam kesehatan, dalam pekerjaan, rumah tangga, atau apapun yang saat ini sedang dialami, apalagi ini dalam masalah COVID-19 ya, pasti banyak masalah yang timbul efek dari dampak dari COVID-19 ini. Tetapi di sini saya ingin meyakinkan bahwa badai persoalan dalam kehidupan kita itu boleh terjadi. Tetapi bagi kita setiap orang percaya ada jaminan pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Dia sanggup menyelesaikan setiap persoalan, pergumulan, permasalahan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu dengan tadi supaya kita tetap kokoh di tengah badai persoalan, yaitu pertama kita berdoa, mengucap syukur, fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah, mau tetap mempunyai iman yang kuat dalam Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Dengan Tuhan pada malam hari ini tidak saya perpanjang. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu indah pada malam hari ini ya Tuhan. Kau mengingatkan kami, Kau menegur kami, Kau menasihat kami, menasihati kami, Kau menguatkan kami bahwa kami itu tetap kokoh berada dalam badai persoalan apapun yang kami alami. Kami percaya Engkau tetap berada bersama kami ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini tidak sia-sia Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah firman ini bukan hanya tertanam dalam hati kami, pikiran hati kami ya Tuhan, tetapi biarlah kami juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, agar fondasi kami kuat, agar kami berakar kuat di dalam firman-Mu, dan agar kami terutama kokoh dalam banyak persoalan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada bersama kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amen. Yes. Haleluya.